Nah, blog saya di bwmahardika.com ya. Dan itu nomor HP, saya kira teman-teman bisa lihat di grup WA. Saya lanjut saja. Ini perkenalannya ya. Saya ngajar di kewirausahaan, manajemen bank syariah, manajemen investasi, dan studi kelayakan bisnis. Sebelumnya saya mengajar manajemen keuangan juga karena sekarang sudah ada Bu Marista, jadi lebih banyak yang manajemen keuangan Bu Marista atau Bu Rizka yang mengajar. Nah, saya juga pernah di BUMN Perkebunan selama 5 tahun ya. Pernah juga bisnis, sekarang di properti. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin diskusi berkenaan tentang pekerjaan kantor ya, kalau yang sudah kerja, atau bisnisnya, itu bisa nanti melalui Japri. Buku ajar kewirausahaan banyak ya, nanti saya akan upload RPS-nya di e-learning, tetapi saya menggunakan acuannya buku ini, Student Enterprise kini, bahasanya perusahaan pelajar atau mahasiswa kini, dan world class company kemudian, perusahaan kelas dunia kemudian. Penulisnya ada 3, namanya Pak Iman Supriyono, dia CEO-nya konsultan manajemen SNF Consulting ya. Beliau juga kalau di aktivitas sosial sebagai wakil ketua Majelis Ekonomi Jawa Timur. Setelah berikutnya ada namanya Bu Niken konsultan hukum. Dan ada Bu Zeti, konsultan pajak. Ini bukunya bagus ya. Saya harap teman-teman usahanya itu bukan hanya kelas kelurahan Sturejo gitu ya, atau kelas kecamatan Sukolilo, tetapi diharapkan perusahaannya bisa kelas dunia. Saya juga ada buku tambahan, ini cukup bagus ya. Yang pertama, Islamic Entrepreneurship, nanti kita akan belajar tentang kewirausahaan Islam, bukunya oleh Kak Yunia Fauzia ya. Ada beberapa materi yang perlu kiranya dari sumber sirah sama Al-Quran yang perlu sebagai basis motivasi agar kita bisa menjadi pengusaha. Yang berikutnya adalah dari Coach Dr. Fahmi yang berkenan tentang strategi anak muda bikin bisnis UMKM Go internasional. Ini bagus. Oke, sekarang kita bicara tentang kontrak kuliah. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS. Penilaiannya, teman-teman kehadiran itu nilainya 10 poin atau 10% ketika hadirnya di atas 80% atau minimal 80%. Jangan lupa tiap pertemuan saya meminta untuk absen ya, atau diskusi, melakukan chat. Di akhir sesi, kalau misalnya ada diskusi, saya memberikan pertanyaan yang teman-teman harus jawab di e-learning. Nah, sekaligus diskusi itu sebagai acuan saya melakukan rekap untuk absen. Gitu ya. Itu untuk kehadiran. Yang kedua, bicara tentang tugas. Tugas kewirausahaan ini berkenan tentang tujuan dari mata kuliah ini, yaitu bagaimana teman-teman menjadi pengusaha. Nah, bukan hanya pengusaha, tapi juga punya jiwa wirausaha. Teman-teman bisa jadi pebisnis atau jadi corpopreneur. Corpopreneur apa? Pekerja yang ada di perusahaan, yang punya jiwa entrepreneur. Banyak contoh-contoh corpopreneur yang sukses. Teman-teman bisa melihat McDonald ya, Ray Kroc membesarkan McDonald menjadi mempunyai outlet dari 1, sekarang sudah 40.000 tersebar di seluruh dunia. Juga bisa lihat di Starbucks ya, Starbucks Howard Schultz juga mengembangkan perusahaannya
Itu juga luar biasa, Starbucks. Nah, terkadang yang membesarkan perusahaan itu bukan dari founder atau pendirinya, tetapi juga dari corpopreneur. Jadi direktur atau manajer yang mengelola perusahaan itu. Gitu ya. Sama nanti teman-teman kalau misalnya nanti jadi direktur ya, semoga amin ya, atau manajer, pasti akan ditanyakan 5 tahun ke depan, mau apa nih perusahaannya mau diapakan? Omsetnya berapa selama 5 tahun? Terus ingin ekspansi kemana saja, itu pasti akan ditanyakan. Nah, wirausahaan itu juga seperti layaknya berenang. Jadi, teman-teman nggak mungkin bisa belajar berenang hanya cuman belajar materi, tetapi juga harus nyemplung, harus terjun. Nanti ada yang mengarahkan. Sama dengan wirausaha ini. Nanti ada tugas-tugas yang berkenaan tentang bisnis. Saya ingin pendapatnya teman-teman di sini, di kelas. Pernah dengar market day nggak? Silakan mute-nya dilepas. Pernah dengar market day? Pernah. Market day? Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, market day itu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh mata kuliah terutama ya, mata kuliah kewirausahaan dan pengantar bisnis. Untuk pengantar bisnis biasanya tugasnya business host. Sedangkan untuk kewirausahaan nanti teman-teman buat namanya business plan. Business plan, perencanaan bisnis. Buatnya kelompok. Kalau misalnya ada sekarang 25 orang gitu ya, misal ya, dibagi 5 atau 4 kelompok, yaitu sekitar 5 atau 6 orang per kelompok. Nanti bikin itu perencanaan bisnis, mulai dari visi, misi, terus yang berikutnya operasionalnya, keuangannya, pemasarannya, gitu ya. Bahkan sampai 5 tahun mendatang, kapan tuh break even point-nya atau payback period-nya, kembali modalnya. Jadi dihitung ini bisnis layak atau tidak. Mudahnya kamu mau menjalankan bisnis ini kenapa gitu ya. Terus kenapa ini layak memang untuk dijalankan. Dan nanti kelompok ini akan presentasi proposal bisnis di pertemuan ke-13 atau ke-14 mungkin. Itu sebelum UAS ya. Biasanya kalau di market day, ini bisnis plan-nya dipresentasikan, dilombakan di acara market day. Konsepnya ya, proposalnya itu dilombakan. Kalau misalnya ada 9 kelas kewirausahaan, satu kelas ada 4 kelompok, berarti ada sekitar 36 kelompok yang bersaing. Nanti juga bukan hanya masalah konsep, bukan masalah presentasi juga, tetapi bagaimana menjual, terus outletnya, dari segi produknya, dan sebagainya. Jadi itu full dilakukan untuk bagaimana mahasiswa terjun langsung. Oke, yang terakhir UTS UAS. UTS UAS itu nilainya 40%, UTS 20%, UAS 40%. Oke, sampai sini ada pertanyaan masalah kontrak kuliah? Ada yang ditanyakan nggak? Pak, untuk tugas itu terlalu tinggi, 40%, Pak. Tugas 20. Tugas 20, proposal 30, UTS UAS yang 40%. Maksudnya tugas terlalu tinggi bagaimana?
kehadiran misal 20%, UTS-UAS 30%. Oh, Ya, Pak. UTS Nanti kalau tesnya jelek nanti nggak ngangkat, Pak. enggak ngangkat kok. Itu 30, 20 sama 10, 60% itu udah tinggi kok. Ya, saya kira Oh gitu. inilah. Malah aturannya itu dari kampus UTS itu 20%, UAS 30% gitu. Jadi 50% itu dari ujian, yang lainnya tugas sama keaktifan, kehadiran. Ini saya sudah mengurangi 10% dari UTS sama UAS ya. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Cukup ya untuk kontrak manajemen? Bisa masuk ke kuliah ya? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kita masuk kuliah ya. Oke, kuliahnya. Kewirausahaan itu sama kayak teman belajar manajemen keuangan. Tapi bukan manajemen corporate atau corporate finance, tapi personal finance. Ya. Kita ngerti kalau seandainya pendapatan dikurangin pengeluaran harus ada sisa. Sehingga sisanya bisa sebagai laba ditahan, ditabung, nanti untuk diinvestasikan untuk membesarkan aset kita atau membesarkan perusahaan kita. Tetapi kalau nggak langsung terjun ke lapangan ya, ini banyak yang bermasalah. Hasil survei ini majalah SWA ini masih relevan sampai sekarang, 80% eksekutif terancam miskin di hari tua. Mereka konsumtif besar pasak daripada tiang, investasi kacau, dan tidak siap di hari tua. Gajinya eksekutif tuh besar ya. Saya kira kalau sekelas manajer sekarang udah di atas 20 ya. Saya kira besar, tetapi pengelolaan keuangannya itu yang kadang bermasalah. Saya punya teman dulu di BUMN perkebunan, manajer di BUMN besar perkebunan, karena sudah nyaman menggunakan rumah dinas ya, sampai umur 50 tahun tidak kepikiran untuk di rumah gitu ya. Dan itu berbahaya nantinya kalau misalnya ke depannya, terutama untuk generasi penerus ya, kan nggak mungkin anaknya bisa tinggal di rumah dinas seperti itu. Jadi harus ada pengelolaan. Terus juga banyak sekarang kenapa kita harus belajar wirausaha ini untuk mengurangi resiko-resiko yang ada saat ini. Wabah ini ya mengakibatkan jutaan orang di PHK ya, 6,4 juta orang di PHK. Tidak hanya itu ya, karena kerjanya juga shift-shiftan kantor, gajinya juga dikurangi gitu ya. Ada yang 80% dari gaji yang biasa, ada yang 60%. Dan yang makin parah, yang manufaktur-manufaktur besar itu sekarang kesulitan dalam menjual. Mobil anjlok sampai 95%. Dan banyak tuh perumahan-perumahan sekarang juga tidak bisa terjual karena daya beli masyarakatnya rendah. Nah, ini harus bisa kita banting setir ya, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini, kita sudah harus siap, punya jiwa pantang menyerah gitu ya, punya jiwa kreativitas yang tinggi, sehingga kita mampu untuk survive, bertahan di kondisi apapun, termasuk dalam menghadapi wabah ini. Gitu ya. Jadi pengusaha itu adalah suatu pilihan yang terkadang menguntungkan bagi kita. Nah, ini juga sekarang kuartal kedua ini minus ya. Dan kuartal ketiga saya kira masih minus. Dan dampak wabah ini bukan hanya di tahun ini, wabahnya mungkin nanti di akhir tahun bisa berhenti, tapi pengembalian ekonominya itu baru bisa tumbuh lagi di akhir tahun 2021. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan karena biaya kesehatan itu mahal. Kalau sekarang masuk rumah sakit ya kondisinya seperti ini, harus butuh ventilator dan sebagainya ya, kalau misalnya kita nggak ada yang ngerti siapa yang terkena dan sakit, biayanya cukup mahal, bahkan ada yang sampai 500 juta untuk perawatan. Jadi teman-teman harus tetap jaga kesehatan.
Oke, sekarang kita bicara tentang mindset. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Jadi kalau ingin hidupnya baik, lebih baik, rubahlah kebiasaan, rubahlah perilaku menjadi perilaku yang baik, nanti kehidupan akan lebih baik. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda, mindset. Punya jiwa besar, punya berpikir besar gitu ya. Dan Stephen Covey ya, yang punya bukunya Seven Habits, kebiasaan-kebiasaan yang efektif dan efisien untuk orang-orang sukses ya, itu menetapkan yang pertama itu bahwa orang yang punya kebiasaan efektif itu menetapkan tujuan sebelum bergerak. Itu penting ya. Kalau dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Jadi tetapkan niat tujuannya dulu, baru amal itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi kuliah itu tetapkan tujuannya dulu. Ini kuliah mau ngapain ya? Saya targetnya apa saja keahlian yang saya punya. Lulusnya kapan? IPK-nya berapa? Saya mau kerja di bagian apa? Itu udah disiapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melamar di Bank Indonesia, lihat tuh kurikulum vitae-nya atau syarat-syarat untuk masuk ke Bank Indonesia itu apa saja. Oh, TOEFL-nya harus 500, makanya dipersiapkan harus sekarang. Oh, IPK-nya harus di atas 3,25 misalnya. Itu harus dipersiapkan. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, ya, lulusnya kapan, IPK-nya berapa, terus pengen masuk kerja di mana, nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang sukses. Karena ada penelitian di Harvard mengatakan bahwa dari 100% yang diuji ya, hanya sekitar 10%, 5-10% yang memiliki tujuan pada saat sekarang ini, ya, dan mereka lah yang sukses. Makanya teman-teman harus bisa menetapkan tujuan sebelum bergerak. Jangan semprong gelundung. Apa kata nantilah, pokoknya jalani saja dulu dan sebagainya. Akhirnya tidak sampai ke tujuan. Ini penting untuk hal yang pertama. Itu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang di pertemuan pertama tentang peluang dan tantangan menjadi pengusaha. Peluang dan tantangan menjadi pengusaha, maaf. Oke, laut kita itu luas, garis pantainya juga luas gitu ya. Hasil lautnya juga berlimpah. Ini bagi pengusaha ya, kita kalau sebagai pengusaha, ini peluang yang sangat besar yang harus kita masuki. Tetapi apa yang terjadi, rupanya alat-alat tangkap kita, kapal-kapal kita, itu masih kalah dengan kapal-kapal dari luar negeri gitu ya. Jadi kapal-kapal luar negeri itu masuk ke laut kita, ambil ikan, dibawa ke negara mereka. Nah, pekerja-pekerjanya itu dari anak buah kapalnya baru dari orang Indonesia. Nah, foto ini ya, foto berita yang kapal-kapal tersebut ditangkap sama polisi air, dan rupanya pekerjanya semuanya orang Indonesia. Jadi di sini mencuri ikan di negeri sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang punya peluang yang cukup besar ya, tantangannya adalah teman-teman harus bisa sebagai pengusaha yang mengambil posisi di sini dengan meningkatkan teknologi alat tangkap, kapalnya cepat, ada sensor ikan di bawah gitu ya, dan sebagainya, agar bisa memenuhi peluang-peluang yang ada. Terus apa lagi? Ini bicara tentang etika bisnis. Kerusakan lingkungan karena pengusaha banyak tidak memperhatikan etika bisnis. Tanah, pasir yang ada di Indonesia diekspor ya, tanahnya atau pasirnya ke Singapura. Singapura semakin luas, gitu ya, garis pantainya makin luas, jarak eksklusifnya juga semakin luas untuk
laut gitu ya. Sehingga wilayah kita makin sedikit dan terjadi kerusakan lingkungan. Makanya ini penggerogotan wilayah negeri ini adalah tantangannya. Gitu ya. Peluangnya kita punya lahan yang cukup luas yang perlu dieksploitasi dengan cara yang baik. Apalagi nih, kalau tidak punya etika bisnis. Kita punya lahan yang luas, bisa nampung ya. Termasuk nampung dari sampah-sampah yang dikirim dari luar negeri ya. Kita ingin dapatkan uang gitu ya. Kalau pengusahanya cuma tujuannya mendapatkan uang, melupakan etika bisnis, akhirnya lingkungannya rusak ya. Dikirim sama sampah yang punya bahan limbah yang berbahaya, akhirnya kita yang merugikan. Akhirnya kita yang dikerugikan. Nah, Indonesia juga katanya lahannya subur ya. Tongkat kayu menjadi tanaman gitu ya. Tapi ketika musim panas, ya terjadi kekeringan. Ketika musim hujan, terjadi banjir. Kita belum bisa untuk mengolah lahan dengan baik. Ini tantangannya. Hasil produksi juga seperti gitu. Kita punya sawah ya, produksinya hanya cuma 5-6 ton per hektar. Sedangkan Australia bisa 11 hektar. Maaf, 11 ton per hektar. Berarti kan hampir 2 kali lipat. Di Jepang nggak punya lahan, nanam padinya gitu ya, itu di gedung-gedungnya, dan hasil produksinya juga baik. Ini tantangan semuanya. Negeri subur tapi banyak yang impor gitu ya. Ini juga tantangan bagi pengusaha-pengusaha kita. Peluangnya banyak, cuman bagaimana caranya untuk meraih itu tantangannya. Oke, sekarang kita diskusi. Buka ininya mute-nya ya, kita akan diskusi. Ini Black Forest. Kenal ya Black Forest ya? Udah makan Kenal, toh? Pak, kue. Udah makan ya? Oke. Udah kue itu, Udah. Pak. Oke. Nah, kue itu menggunakan tepung apa? Tepung terigu, Pak. Roti. Segitiga biru, Pak. Gitu. Oke, Tepung terigu segitiga biru. tepung itu kan ada 3 ya. Ada tepung beras, tepung tapioka, yang dari singkong ada tepung terigu. Nah, tepung terigu ini asalnya dari mana? Gandum. Oke. Gandum kita sudah bisa produksi belum? Belum, Pak. Oke. Karena belum ya, berarti kita impor itu. Iya, Pak. 100% terigu, gandum itu kita impor untuk kebutuhan nasional. Termasuk teman-teman yang suka Naruto, yang suka makan ramen, mie ayam, dan sebagainya, itu mie-nya itu dari tepung, dan tepungnya itu dari gandum, dan gandum itu kita impor 100% tepungnya. Jadi ini peluang ya, dan tantangan kita. Terus apa lagi? Pakan udang 35%, bahan bakunya juga impor. Teman-teman suka keju? Suka keju, terus terus apa lagi kalau susu itu? Yogurt ya. Terus es krim. Nah, yang semua berbasis susu kita masih impor itu 70%. Terus impor lagi apalagi gula. Impor garam. Gula, Pak. Impor garam kita juga melakukan. Jadi garam itu ada 2. Ada garam untuk industri, ada garam untuk konsumsi. Nah, kalau garam konsumsi itu dari negeri seberang atau dari Madura gitu ya, itu bisa lah mencukupi untuk garam beriodium. Tetapi kalau seandainya untuk industri, garam industri masih belum. Jadi untuk bikin kertas itu butuh garam industri. Kita masih belum bisa membuatnya. Itu peluang kita. Tantangannya kita harus bisa menciptakan teknologi untuk bisa membuat
garam industri. Kita 50% impor. Telur dari ayam, pakan ayam dari jagung, dan jagung kita impor dari Amerika. Termasuk ayam itu mulai dari DOD, mulai dari telur untuk penetasan, itu dari Carun Pokpen gitu ya. Carun Pokpen itu dari luar negeri juga ya, dari Thailand. Tempe, tahu, makanan lokal ya. Makanan Indonesia betul ya? Tempe, tahu. Halo? Tempe, tahu, makanan lokal ya. Tapi teman-teman coba tanyakan ke pengrajin. Putus Pak suaranya Pak. Putus-putus. Putus-putus Pak suaranya. Suaranya putus-putus, Pak. Sekarang? Suaranya putus-putus, Pak. Sekarang bisa? Udah? Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Iya Pak. Oke, sekarang udah bisa ya? Oke, ini untuk... Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya? Tes, tes. Dengar Pak, Masih, tapi Pak. putus-putus. Sudah tapi kadang-kadang nyandek Pak. Oh gitu. Kalau ini sekarang bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Lumayan, Pak. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan tempe tahu ya, kan makanan lokal. Tetapi kalau misalnya kita tanya ke pengrajin tempe sama tahu, rupanya kedelai kita bukan menggunakan kedelai lokal, tapi kedelai impor. Kedelai impor dari Amerika. Jadi sebetulnya bukan makanan lokal, tapi makanan impor, karena kedelainya dari Amerika. Oke, sekarang kita diskusi lagi. Teman-teman lebih suka apel Malang atau apel mana lagi nih, atau apel Washington yang merah ini? Apel Malang, Pak. Yakin apel Malang? Ya, karena nggak terlalu manis dan nggak asin, Pak. Oh, nggak asin, apel asin dah. Oke, ada lagi? Ada lagi pendapat lainnya? Lebih suka mana, apel ini apa apel Malang? Saya apel Malang, putih. Pak. Yakin Saya- apel? Apel Malang itu enak. Saya yang ada di Indomaret. Saya apel Fuji, Pak. Apel Fuji Pak, lebih manis. Oh gitu. Kalau apel Malang enak Pak, kecut-kecut seger Pak. Oke, keras gitu ya? Nggak Kecil-kecil keras. disuntik soalnya apel Malang itu, Pak. Oke, tapi kecil-kecil juga ya? Nah, kalau Iya, Pak. Ya Pak, kalau keras bisa di jus ya, kan nggak keras lagi ya. Tapi kalau rasa ya masih enak ini ya kayaknya sih, kalau menurut saya. Walaupun kalau nasionalis saya akan tetap Ya pilih iya, Pak. ya pilih benar apel Pak. Malang. Emang. Nah, ini juga kita termasuk Sama jeruk. ini. Termasuk jeruk juga kita juga impor ya. Jadi banyak hal ini peluang-peluang yang bisa kita masuki gitu ya. Dan tantangannya kita harus bisa menyiapkan produk tersebut. Oke, lanjut lagi. Sapi ini, kita masih impor nih sapi ini. Kebutuhan dagingnya masih kurang. Tiap tahun kebutuhannya naik, produksinya ya nggak begitu signifikan kenaikannya. Kita itu masih produksinya itu produksi individu, bukan corporate, bukan perusahaan. Kalau misalnya peternak gitu ya di Madura, di daerah-daerah gitu ya, itu sapi itu bukan bisnis, itu tabungan. Jadi kalau misalnya uang berlebih, beli sapi. Nanti kalau misalnya butuh, sapinya dijual. Dan kalau misalnya peternak itu kerjanya individu ya, bekerja individu, ya hasilnya juga nggak bagus, nggak besar. Kalau di Australia itu perusahaan yang mengelola korporat atau korporasi. Jadi satu perusahaan mengelola 500.000 ekor gitu. Sehingga
kebutuhannya tercukupi. Sedangkan kalau di kita itu tergantung peternak ya. Jadi kalau kebutuhannya meningkat, tapi kalau misalnya peternaknya nggak ngelepas sapinya karena belum butuh ya, akhirnya mau tidak mau harganya naik. Kalau harganya naik, ya susah untuk terjangkau masyarakat. Mau tidak mau masyarakat, mau tidak mau pemerintah harus melakukan impor sapi, gitu ya. Jadi kita ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan membuat produk dan jasa itu berbasis korporasi, perusahaan, dikelola dengan profesional di dalam bentuk badan hukum perusahaan. Nah itu, jangan bertindak sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri ya, akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Oke, suara saya masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, saya lanjutkan. Alhamdulillah masih Pak. Akibat kita banyak yang impor, termasuk di produk-produk yang agraris maupun dalam peternakan ya, yang terjadi adalah ketika negara asing itu atau ini saya contoh Amerika ya, mengalami resesi, kayak misalnya tahun 2008 itu ada namanya subprime mortgage. Amerika resesi, Indonesia kena dampaknya. Nah, seperti sekarang ini juga bahaya ya. Kalau seandainya Amerika itu kena dampak juga seperti kita ya, corona, dan tidak bisa berproduksi gandum, dan tidak bisa melakukan ekspor ke Indonesia, akhirnya tepung terigu nanti akan mahal ya. Seperti itu. Ini kekurangan negara yang tidak berdikari. Jadi kita pentingnya berdikari atau swasembada itu adalah kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ini yang kita belum lakukan. Saya kasih contoh. Ini negara Amerika ya, punya rumah yang paling besar, ini saya tunjukkan. Di komplek ini ada rumah-rumah kecil lainnya. Nah, ini saya contoh rumah ini. Ini tukang kebun yang kerjanya di rumah Pak USA. Ini ada ibu-ibu yang kerja di rumah Pak USA. Di sini ada tukang tahu tek yang keliling di komplek, yang mayoritas kerjanya di rumah Pak USA. Ketika rumah Pak USA ini bermasalah, resesi, kondisi ekonominya kurang bagus, akhirnya akan mempengaruhi negara-negara lainnya dalam satu komplek. Gitu ya. Ini efek dari perekonomian. Sehingga Amerika itu juara satu nyari duit. Kenapa bisa juara satu nyari duit ya? Karena barang yang bermerek maupun barang yang tidak bermerek, mereka bisa melakukan ekspor maupun membuka perusahaan di negara lain. Nah, ini yang bermerek ini ya. Contohnya nih ya, kita butuh roti gapit. Roti gapit itu apa? Roti digapit, McDonald ya, burger. Nah, kita makan McDonald, royaltinya masuk ke Amerika. Starbucks, kita ngopi-ngopi bareng, royaltinya masuk ke Amerika. Kita minum sirup ya, sirup Coca-Cola gitu ya. Kalau McDonald kan sama Coca-Cola. Kalau KFC kan sama Pepsi ya. Itu juga uangnya masuk ke Amerika. Bahkan sekelas ini ya, sekelas untuk menghitamkan sepatu, yang bahasa gampangnya itu areng, dijejek-jejek ya, di dalam serbuk, dibuat ngitemin sepatu, itu pun kita juga masih impor dari kiwi Amerika. Nah, apa yang terjadi ketika uang-uang tersebut masuk ke Amerika? Pertama, negaranya semakin kaya karena ada uang pajak di sana yang harus disisihkan untuk negara. Juga masyarakat juga kaya gitu ya. Dan yang terakhir, mata uangnya juga akan naik dolar tuh karena mau nggak orang Amerika dibayar sama rupiah? Kita diskusi nih. Mau nggak orang Amerika dibayar sama rupiah? Nggak mau, Pak.
Ah, Enggak, Pak. jadi apa yang dilakukan sama kita kalau ngirim uang ke Amerika? Mau tidak mau kita akan membelikan dolar. Dolar semakin dicari ya, semakin dicari harganya meningkat ya. Sekarang dolar sama rupiah berapa nih? 1 dolar berapa rupiah sekarang? Ada yang tahu? Terakhir saya tahu 14.000. 14.000 berapa? Sekitar 14.800 ya, mendekati 15.000. Nah, angka Ah, tiga ya bisa balik ke angka 10.000 nggak? Zamannya Pak Habibie. Bisa balik ke angka 2.000 nggak? Ya enggak bisa, Pak. Zamannya Pak Harto. Bisa jadi 1 rupiah 1 dolar nggak zamannya Pak Karno Enggak bisa, Pak. di tahun 48? Kenapa nggak bisa? Kenapa nilai kita selalu berkurang? Ayo. Ya karena kita konsumtif, Pak. Karena kita ya defisit atau defisit perdagangan. Jadi antara ekspor dengan impor, kita lebih banyak impor, satu. Terus yang kedua, kita uangnya lebih banyak keluar karena banyak perusahaan-perusahaan asing yang di sini ya. Contoh kayak misalnya McDonald's, Starbucks, dan sebagainya di sini ya, yang bisa memasukkan uang itu ke negara mereka gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menguatkan rupiah? Caranya seperti kayak Indofood itu bagus ya. Indofood menjual produk-produk kayak Indomie itu di luar negeri, dan terjadi penjualan di luar negeri, uangnya masuk ke Indonesia. Contoh lagi, Alfamart kemarin termasuk di laporan keuangannya bagus tuh, sudah buka cabang ke Filipina. Perdagangan yang terjadi di Filipina itu akan memasukkan uang ke Indonesia. Nah, karena untuk membayar ke Indonesia itu menggunakan rupiah, orang Filipina harus merubah uangnya menjadi rupiah, sehingga harga rupiah, nilai rupiah, mata uangnya naik, seperti itu. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang milik Indonesia di luar negeri dan memberikan sumbangsih uang masuk ke negara, itu uang kita semakin menguat dan masyarakat kita semakin makmur. Seperti itu. Jadi perlu kiranya butuh pengusaha-pengusaha yang banyak ini ya. Pengusaha kita hanya cuma masih 0,28%, kecil sekali dari jumlah penduduk. Nah, kalau di Singapura sudah 5% itu. Paling nggak 2% lah. Kalau 5% itu 5/100, 100 dibagi 5, 20. Satu pengusaha menghandle 20 orang, itu masih bisa masuk akal ya. Tapi kalau 0,28%, nah itu berat. Berapa ribu orang yang harus dihandle sama pengusaha dalam satu perusahaan. Itu juga akan menjadikan pengangguran semakin meningkat. Makanya penting menjadi pengusaha gitu, atau menjadi corpopreneur, punya jiwa pantang menyerah, kreativitas yang tinggi, ekspansi, sehingga perusahaan yang kita kelola ya, kita sebagai direktur atau manajer di sana semakin membesar, semakin banyak pekerja yang bisa kita masuk, semakin bisa menjadi kelas dunia, sehingga uang-uang masuk ke Indonesia. Teman-teman tahu nggak kenapa TKI itu atau TKW dianggap sebagai pahlawan devisa? Tahu nggak? Halo? Kenapa dianggap sebagai pahlawan devisa? Ya karena uang-uang mereka ya sebagai TKI TKW ditransfer ke negara kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tetangga yang jadi TKI TKW ya, yang dianggap sebagai pahlawan devisa, itu mereka setelah dapat gajian transfer ke Indonesia, sehingga pendapatan di Indonesia produk domestik brutonya naik gara-gara mereka. Tetapi apakah kita selalu seperti itu? Bangga dengan ekspor TKI sama TKW? Kan nggak bagus kan, mendingan produk-produk yang berkualitas, kita punya perusahaan di seluruh negara, mereka membeli produk-produk kita dan uangnya masuk ke Indonesia. Itu jauh lebih bagus. Jadi pola pikirnya harus diubah. Kita harus bisa menjadi kelas dunia. Oke, saya lanjut lagi ya. Iya, Pak. Sehingga Amerika itu ya,
pendapatan domestik brutonya, kalau dibagi dengan jumlah penduduk, ini masih data lama tapi nggak apa-apa ya, masih relevan sampai sekarang. Dibagi 300 juta, uang yang masuk ya per kepala di Amerika itu rata-rata 40 juta. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya satu keluarga punya suami, istri, 2 anak gitu, total 4, uang yang masuk dalam keluarga tersebut berarti 4 kali 40, berarti 160 juta per keluarga. Yang dinamakan rata-rata adalah orang yang kaya sama orang yang miskin, semua di rata-rata. Nah, itu per kepala 40 juta. Kalau nggak percaya, nanti teman-teman cobalah, ngelamar kan di akuntansi ya, ke PwC ya, PricewaterhouseCoopers ya, sebagai auditor kelas dunia, ada Ernst & Young gitu ya, atau bisa kerja di Chevron, Exxon, Microsoft, Facebook. Gajinya berapa kalau sekali masuk itu? Jadi fresh graduate. Saya kira rata-rata minimal sekitar 40 juta, karena itu standarnya. Sedangkan kalau Israel berapa? Israel itu sekitar 20 juta. Nah, saya ingin tanya teman-teman, kalau Indonesia per kepala berapa uang masuk? Rata-ratanya. Ada yang tahu? Halo? 5 juta, Pak. 5 juta. 5 juta. Oke. Nah, ini rata-ratanya 1,5 juta per kepala. Jadi kalau satu keluarga itu ada 2 anak, suami istri sama 2 anak, uang yang masuk dalam keluarga tersebut adalah 4 dikalikan 1,5, berarti 6 juta. Kalau teman-teman sebagai kepala keluarga itu gajinya kurang dari 6 juta, berarti masih di bawah standar orang Indonesia tuh rata-ratanya. Karena yang dinamakan rata-rata itu termasuk yang tidak bekerja itu ditanggung sama orang yang bekerja. Seperti itu. Paham ya? Memahaminya ya? Pak, saya gajinya sekarang gaji sekarang saya 20 juta Pak di atas rata-rata. Oke, mantep. Jangan lihat orang Indonesia, lihatnya orang Israel. Berarti 20 kali 4, 80 juta. Saya Pak, gaji saya sudah 100 juta. Lihat yang orang Amerika yang 160 juta per bulan. Pak, kok gede banget ya gajinya? Ya, teman-teman, silakanlah nanti lihat laporan keuangan, kan orang akuntansi ya. Laporan keuangannya Chevron atau Exxon. Itu gaji direkturnya berapa? Gaji direkturnya itu sekitar 3-5 miliar per bulan itu. Kalau nggak percaya. Ronaldo gajinya berapa per minggu? Per minggu 2 miliar ya. Berarti sebulan 8 miliar. Jadi nggak usah kaget. Jadi tergantung dari negara tersebut. Ya. Pak, tapi kan di sana harga-harganya mahal, Pak. Iyalah. Sekarang teman-teman kalau jualan ya, di segmen menengah ke atas, kalau dijual harga tinggi mampu bayar, kenapa saya harus jual harga murah gitu ya. Makanya di sana lebih mahal biayanya, biaya hidupnya, karena memang pendapatan di sana lebih tinggi. Gitu logikanya. Nah, di Amerika juga produksi hasil bumi juga ya. Gandum, kedelai, jagung, bahkan padi yang mereka tidak makan padi juga produksi beras juga. Nah, ini kalau misalnya perbandingan, teman-teman kalau buka cabang ke Amerika ya, bayarin orang Amerika itu setara gajinya, satu orang Amerika setara 27 orang Indonesia gitu ya. Sedangkan kalau Israel itu 1:14. Jadi siap-siap kalau buka cabang atau buka outlet di luar negeri ya, ke Malaysia aja contohnya. Malaysia itu sekitar 3 kalinya Indonesia. Jadi kalau 1,5 ya berarti sekitar 4,5 atau 5 juta per kepalanya. Jadi teman-teman harus bisa gaji ya 3 kali lipat dari UMR sini, UMR rata-rata lah ya, jangan UMR Surabaya, karena UMR Surabaya termasuk yang tinggi. Kalau di Jawa Tengah itu termasuk terendah itu. Apalagi di Wonogiri gajinya masih di bawah 2 juta. Oke, Amerika dan Indonesia sejauh ya, bagaikan langit dan bumi. Enggak sih, bukan bumi, tapi sumur. Tetapi kita harus ada progres untuk bisa maju. Gitu ya.
Mereka 40 juta per kepala, kita masih 1,5. Bisa nggak? Bisa. Asal nantinya banyak pengusaha-pengusaha yang bisa membesarkan usaha, corporate yang membesarkan perusahaan, sehingga negara kita semakin maju. Oke, sekarang diskusi. Nah, gini, absen pertemuan kali ini, teman-teman masuk ke learning ya, jawab pertanyaan ini. Menurut Anda itu yang menurut teman-teman ya, dengan bahasa sendiri, silakan ketik di chatnya, di diskusi di grup e-learning itu, tantangan dan peluang menjadi pengusaha menurut teman-teman apa? Paham nggak maksudnya? Pertanyaannya. Peluangnya apa saja, tantangannya apa saja menjadi pengusaha? Jelas atau kurang jelas pertanyaannya? Halo? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jangan lupa habis ini langsung ke learning, langsung ini tuh karena sebagai absen juga ya. Oke. Saya kira untuk kuliah hari ini cukup. Ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak. Tidak ada, Pak. Kalau belum ada, kuliah saya akhiri hari ini sampai sini ya. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak. Makasih, Oke, Pak. sama-sama.